Ya, satu hal yang kami sampaikan adalah wajib mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Esa semuanya tidak berjalan yang baik. Bagi kami sendiri di wilayah Papua, seperti apa yang tadi kami sudah paparkan, bahwa Papua ini sangat unik dengan ragam permasalahan yang begitu sangat kompleks, sehingga kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Papua itu terhalang dan terkendala. Untuk itu kami hadir untuk coba menganalisis hal ini, untuk mengangkat kepada pemerintah, sehingga program-program pemerintah, kebijakan pemerintah itu regulasi boleh dari atas, fiskal boleh dari atas, tapi program harus dari bawah. Program harus dari bawah, karena yang di bawah ini sebagai mereka yang menerima dan menikmati. Nah, situasi hari ini terbalik, tetap Papua terbelakang. Jadi kami mengangkat ini dengan sangat berani untuk harus mengemukakan hal ini kepada pemerintah untuk menseriusi ini, karena mungkin ada kevakuman antara pemerintah pusat dengan tingkat 1, tapi kabupaten atau tingkat 2 ke distrik dan kampung ini yang perlu harus dikombain, sehingga program-program yang sudah direncanakan dalam kebijakan pemerintah itu benar-benar sampai kepada tujuannya. Nah, hal itu yang kami coba mengangkat. Saudara Senat Kambu dibuka oleh Ketua Senat. Senat Kambu, apakah saudara siap fisik dan mental mengikuti ujian pada siang hari ini? Siap. Terima kasih. Dengan ini sedang terbuka ujian promosi dokter saudara Senat Kambu. Saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Situasi hari ini adalah implementasi kebijakan pemerintah di mana pelaksana pembangunan. Ternyata yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan tingkat 1 dalam eksekusi implementasi di lapangan ternyata terjadi resistensi dan konflik, sehingga pembangunan tidak berjalan dengan mulus. Hal ini harus konflik dan kepentingan beda ini terjadi karena ada beda kepentingan, sehingga harus dinegosiasikan dengan baik, di mana kita harus mengolah persepsi yang saling bertentangan itu, kemudian aspirasi-aspirasi dan keinginan masyarakat dipertemukan, bagaimana hal benar dan hal yang salah di dalam persepsi itu. Lalu dari pembangunan konstruksi itu keluar suatu solusi resistensi dan konflik itu, lalu kita membuat pilihan alternatif. Pilihan alternatif ini keluarlah cita ide atau gagasan. Itulah yang kita jadikan menjadi program. Jadi antara top down dan bottom up, ternyata permasalahan itu ada di bottom up.
sehingga permasalahan harus diramu, harus dimusyawarahkan, sehingga ketika implementasi pembangunan itu tidak akan mendapati hambatan atau masalah di lapangan. Inilah yang akan kami tawarkan, sehingga model kami ini adalah kombinasi analisis model Bathena, artinya model yang ditawarkan dari bawah ke atas. Ketika hal ini sampai di 8 masih menemukan masalah di dalam implementasi, maka harus diulang sampai semua pihak oleh menerima. Apa yang kita lihat di sebelah dari hal yang tadi kami sudah lupakan, ada sebuah gambar seorang manusia hitam yang berdiri mengangkat tangan. Di sebelah kiri adalah implementasi resistensi masalah yang terjadi. Sebelah kanan adalah harapan kita kooperatif solusi. Sehingga antara top down dan bottom up harus dipertemukan untuk musyawarah mufakat, sehingga apa masalah-masalah dari bawah yang diselesaikan, sehingga hal-hal yang terjadi resistensi itu bisa diselesaikan sebelum implementasi pembangunan itu jalan. Hal yang menjadi resistensi itulah yang kami akan tawarkan sebagai model kami. Pembangunan tidak semudah, banyak yang menerima dan banyak yang menolak, sehingga situasi di Papua sana awalnya menjadi masalah. Batu, mereka waktu saling lempar dan batu, tetapi akhirnya kooperatif solusi, pertemuan antara Bathena dan top down, dan batu-batu yang tadi dipakai untuk saling lempar dipakai untuk bakar batu sebagai perdamaian. Artinya sepakat untuk menerima pembangunan untuk terus dijalankan. Situasi moda sarana transportasi pembangunan jalan Trans Papua ini dalam kebijakan pemerintah itu hadir. Hari ini kita lihat situasi seperti yang terlihat di bawah ini. Ada angkutan taksi yang tadinya dulu kebingungan, tapi di bawah ini mereka sudah bisa naik mobil tertawa untuk membawa hasil mereka pergi untuk menjual ke pusat-pusat pasar. Ya, jadi terjadi peningkatan kualitas akses pelayanan ke fasilitas dasar menuju pasar tradisional. Kemudian distribusi komoditi yang masuk ke kabupaten juga menjadi lancar, dan barang-barang menjadi harganya menjadi turun karena dengan adanya akses infrastruktur ini. Orang asli Papua juga masih di bawah rata-rata, sedangkan pengusaha dan government sudah di atas rata-rata, yaitu 52%. Jadi masyarakat orang Papua dan pemimpin adat di mana berpendapat, di mana berpengaruh negatif terhadap indikator, di mana eksploitasi sumber daya alam, perlindungan dan kerusakan hutan, kemudian kualitas udara dan air, perubahan karakteristik lahan dan land cover masih dianggap cukup baik. Kemudian pengurangan tutupan hutan menuai protes menjadi sorotan dunia karena terancam masuk dalam kategori endangered sebagai situs alam warisan dunia, di mana tujuan perencanaan dan implementasinya adalah hanya satu. Tujuannya adalah kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Kemudian harapan daripada tujuan itu akan menimbulkan keadilan sosial dan ekonomi, pengembangan yang berkelanjutan, dan kenyamanan masyarakat asli Papua. Harapan atau pemicu yang diharapkan adalah bagaimana ekonominya, sosial budayanya, dan lingkungannya, di mana kinerja aksi atau hukum yang
menjadi pemicunya adalah faktor-faktor sebagai berikut, seperti ekonomi, yaitu X1 sampai X16, sosial budaya X2 1 sampai X27, faktor lingkungan X3 1 sampai X35. Nah, persepsi penerima dampak atau outcome yang dihasilkan dari kinerja aksi output diharapkan akan berdampak outcome kepada pemerintah atau government, pelaku ekonomi, masyarakat lokal, dan akademisi. Jadi harapan daripada tujuan pembangunan itu sendiri diharapkan bahwa kehadiran jalan ini akan membawa suatu perubahan bagi masyarakat lokal di sana. Artinya jalan ini ibarat gula yang ditaruh yang akan memicu kesejahteraan bagi orang Papua dengan adanya harga barang yang murah. Mereka bisa membangun diri dengan situasi akses infrastruktur yang sudah siap. Artinya kami ibaratkan bahwa jalan atau infrastruktur yang dibangun ini ibarat gula yang ditaruh. Harapan pemerintah adalah gula ini harus dinikmati oleh seluruh kita. Ternyata ada sebut lain yang masuk makan, bagian daripada apa yang disiapkan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan itu. Nah, ini ada sebut merah dan sebut putih. Sebut merah dan sebut putih ini saudara-saudara kita dari BPM. Istilah kami di Papua sana, Kudus, Makassar, dan Kuta. Artinya bahwa kalau hal ini dibiarkan lama akan menjadi satu kecemburuan sosial. Dampak yang harus dirasakan dan dinikmati oleh orang Papua ketika dia dari orang lain lalu muncul kecemburuan sosial. Nah, ini yang kita antisipasi karena bisa berakibat ke situasi lain. Situasi dari 3.000 km, 3.443 km dari Sorong sampai Merauke itu tinggal 10 kilo. Kenapa 10 kilo ini tidak ditangani? Ternyata situasi non teknis itu sangat berat daripada apa yang sudah kita rencanakan secara teknis, sehingga kami melihat bahwa ternyata kebijakan pemerintah itu sejalan dan seperti harapan daripada apa yang pemerintah harapkan, sehingga kami coba hadir dengan suatu model di mana supaya kebijakan pemerintah ini berjalan dengan baik dengan situasi kondisi yang hari ini. Tentunya terutama di Papua atau segmen yang sedang kami studi kasus ini, ada beberapa hal yang sangat berat. Dari sisi geografisnya sangat berat, dari sisi keamanannya sangat berat, sehingga kami dapat menawarkan model ini karena model ini dari bawah, sehingga kami melibatkan para tokoh adat, para tokoh masyarakat, kepala kampung, kepala distrik, sehingga mereka pemilik wilayah yang seharusnya diikutsertakan, sehingga kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi mereka itu tidak terhambat. Yudisium sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu teknik sipil bagi saudara Setnat Kambu. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Setnat Kambu dinyatakan lulus dengan predikat cum laude.
Demikian hingga hari ini Selasa 7 Maret 2023 pukul 12.37 waktu Indonesia bagian tengah, Saudara Setnat Kambu berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu teknik sipil. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan baik kepentingan umat manusia. Promotor Profesor Yamin Jinja, Rektor Jamaluddin Jombang. Untuk khusus untuk yang Papua tadi, dia mengambil disertasi Pak Setnat ini luar biasa, ya. Bahkan dari namanya bisa beliau memberikan model untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur di Papua yang tentunya adalah bottleneck tadi. Beliau punya konsep dan ini menjadi catatan tersendiri buat kami di PUPR. Artinya memang sebanyak-banyaknya masyarakat Papua harus dilibatkan, ya, dalam segala aspek pembangunan, ya, baik infrastruktur maupun yang lainnya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tentunya. Ya, saya kira selamat Pak Setnat dan Papua khususnya, ya, dan Pak Junedi, selamat Pak Junedi. Ya, beliau punya tugas IKN yang luar biasa, ya, yang harus diselesaikan, ya. Tanggal 17 Agustus 2024 akan upacara di sana, upacara kemerdekaan. Saya kira ini bukan tugas yang ringan. Mohon doa dan dukungannya dari semua masyarakat Indonesia. Terima kasih.